Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah anzala abdil kitaba walam yaj'alahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bu Bapak, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah taala bahwa pada malam hari ini kita masih bisa jumpa lagi untuk taklim bersama, di mana cuacanya juga tidak hujan, dan semoga usaha kita untuk mengerti wahyu Allah ini mendapat bimbingan Allah Ta'ala, sehingga insya Allah ketenteraman ada di dalam jiwa kita. Bapak yang saya hormati, untuk malam ini tema kita menggapai cahaya. Kenapa cahaya harus digapai? Karena kalau tidak tahu ilmunya, tidak tahu caranya, walaupun cahaya itu ada di depan mata, ya tidak bisa menggapai, atau bahkan tidak peduli ataupun diabaikan. Maka ada istilah hal yang baik diabaikan, tapi yang buruk malah dikejar-kejar. Itu menggambarkan bahwa sebetulnya sesuatu yang baik di sekitar kita itu ada, tapi kadang kita mengejar yang belum tentu baik, ya, di tempat yang jauh. Ibu bapak yang saya hormati, saatnya kita untuk membuka mata kolbu kita, membuka mata hati kita, di mana untuk bisa meningkatkan kesadaran kita. Dan untuk meningkatkan kesadaran itu kita mulai dari mengenal diri kita sendiri. Jadi kita kalau mengenal tingkat kesadaran spiritual manusia itu memang berbeda-beda, tapi bisa dilihat, ya, tercermin dalam setiap ucapan, ya, juga dalam pikirannya dan dalam tindakannya. Jadi manusia yang masih punya kesadaran rendah, ini manusia yang belum bangkit jiwanya, ya, sebagai manusia. Mereka ini masih memerlukan pembelajaran jiwa. Jadi dengan kesadaran yang meningkat untuk belajar terus, maka dalam persepsi menghadapi banyak masalah kehidupan ini, orang yang kesadaran rendah itu biasanya kan hanya penderitaan yang ada, ya. Lantas dia juga tidak bisa menyelesaikan dalam kehidupannya itu masalah kehidupan itu. Adapun kalau ciri-ciri jiwa yang sudah berkesadaran tinggi ini, ya memang sudah ada ketenangan, kedamaian, tenteraman, sudah mutmainah, sudah tidak terpengaruh sekali oleh yang ada di luar, karena di dalam itu sudah menjadi damai. Nah, jadi orang yang berkesadaran tinggi, maksud saya, itu sudah matang, ya, karena sudah mengalami banyak kebangkitan, dan jiwanya sebagai manusia ini, ya, akan sangat nyaman, sudah mempercayai sunatullah, sehingga memiliki pembawaan yang tenang, adem, ya, damai, ya, dan ada ketenteraman, karena keyakinan pada suatu yang diyakini, hukum alam semesta ini,
ya, karena Allah menurunkan programnya itu di semesta ini yakin, tidak ragu-ragu. Jadi kalau baik balasannya baik, buruk balasannya buruk, itu sudah yakin sekali. Sehingga kalau orang yang sudah berkesadaran tinggi, ya, itu berbuahnya dalam tindakan itu bisa memberikan pada yang lain itu mendapatkan kedamaian juga. Nah, oleh karena itu tugas kita memang menggapai cahaya supaya diri kita ini bisa mendapatkan cahaya ilahi, dan nanti kita akan melihat ayat-ayat, kita menyelami ayat-ayat, berselancar melihat dan mencermati ayat-ayat Al-Quran. Ibu bapak yang saya hormati, dalam sistem pencahayaan samawi, ya, Allah itu adalah cahaya. Allahu nurus samawati wal ardi, ya. Allah lah cahaya atau penerang langit dan bumi, ya. Ini surat Nur ayat 35. Kemudian yang kedua, Al-Quran adalah energi robani, ya, yang Allah sebut sebagai ruh, ya, dari urusan Allah, atau bahasa Al-Qurannya ruhan min amrina, untuk dikonversi menjadi cahaya. Jadi Al-Quran itu energi robani. Kalau energi diesel, penelitian sudah tahu tiap hari mungkin, ya, untuk giling bakso atau untuk apa, itu energi diesel. Tapi sini energi robani. Allah itu yang Rob, ya. Tuhan kasualitas, Rob yang maha memelihara, maha membangun, ya. Dan situ energinya, ya, oleh Allah disebut ruh, ruhan min amrina. Supaya apa? Kita konversi menjadi cahaya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, lantas di sini ada kata-kata walakin ja'alnahu nuron. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya, ya. Ini dalam surat 42 ayat 52. Jadi Al-Quran itu ternyata cahaya. Yang ketiga, Rasul, ya, utusan itu sebagai lampu atau pemancar cahaya. Karena cahayanya dari Allah, Al-Quran tadi, kemudian Rasul ini pemancar cahaya, ya. Di sini disebutkan, ya, wasirajan muniro, ya. Ya, surat Al-Ahzab ayat 46. Jadi cahaya, ya, sirojan, ya, pemancar, muniro yang bercahaya. Jadi nur, kalau ada orang namanya Munir, itu orang yang bercahaya harusnya, ya. Maka kalau anak dinamakan Munir, ya, Abdul Munir, itu Abdul kaulannya Allah yang bercahaya. Nah, jadi kalau kita, oh ternyata Rasul itu memancarkan cahaya lewat ayat-ayat Al-Quran tadi, karena ayat Al-Quran itu ibaratnya kalau semesta ini, ya, matahari, kemudian ada bulan, ya. Bulan itu hanya memancarkan dari matahari ke bumi, kan begitu. Kemudian Rasul bukan cahaya, melainkan instrumen yang Allah jadikan konverter atau pengubah roh dari urusan Allah tersebut menjadi cahaya. Jadi memang Rasul bukan cahaya, tapi sebagai konverter tadi, karena di sini sudah menjadi pemancar cahaya. Jadi roh dari urusan Allah yang disebut menjadi cahaya. Maka hanya Rasul yang Allah jadikan konverter sebut, ya, konverter, ya, itu mengkonferensi tadi yang di sini mana tadi, ya. Nah, sebagai instrumen tadi dalam memfasilitasi Al-Quran bagi manusia, ya, tidak yang lain. Jadi memang tugasnya memang dari Rasul tadi. Maka di sini kemudian fa'inama, ya, yasarnahu bilisanika la'allahum yatadakkarun. Maka sungguhnya kami mudahkan, ya,
memfasilitasi Al-Quran itu hanya dengan lisanmu, lisan Rasul tadi, agar mereka bisa mengambil pelajaran. Ini ada, saya sebutkan ayat semua ya. Jadi ini kalau bapak-bapak yang atau ibu yang lama, saya memang untuk memudahkan QS itu Quran surat, volume 4 nama suratnya, ayatnya di sini untuk memudahkan. Tapi kalau misalnya saya menyebut Asyura, itu mungkin nyarinya sulit. Tapi kalau sudah 42, oh gitu. Mungkin saya menyebut Al-Ahzab yang jarang buka Quran ya juga. Tapi kalau 33 otomatis Al-Ahzab dan seterusnya. Nah, ternyata kita ada gambaran cahaya itu seperti itu. Kalau kita melihat dari spektrum cahaya, bahwa cahaya itu kalau bahasa Inggris kan the. Jadi kata benda kalau bahasa Inggris itu ada the, ya, the. Kalau bahasa Al-Quran atau bahasa Arab itu ada ciri khas kata-kata benda itu ada al di depan, atau kalau di belakang tanwin, ya. Alkitab itu kata benda, ya. Tapi kalau kata ba itu menulis, sudah kata kerja. Atau kitabun, ya. Cuma kalau ada al itu namanya ma'rifat, kalau pakai tanwin itu nakirah. Delik, ya, cahaya itu adalah sumber kehidupan di Jagat Raya ini. Spektrum cahaya yang sangat lebar dimulai dari panjang gelombang yang sangat pendek seperti sinar kosmis, sinar gamma, hingga yang paling panjang adalah gelombang radio. Nah, lensa mata kita sebagai manusia ini, penduduk bumi, ini dibatasi hanya pada spektrum cahaya yang sangat sempit sekali. Disebut visible light, berada di tengah. Itu sebabnya salah satu alasan mengapa manusia tidak bisa melihat jin atau melihat malaikat. Karena mereka ada, ya, di panjang gelombang domain yang tidak tertangkap oleh lensa mata kita. Nah, kita tidak tahu. Tapi walaupun tidak tahu, mungkin bisa jadi, ya, jin yang muslim itu ikut ngaji, duduk di sana itu bisa saja. Cuma kita kan tidak tahu, dimensinya lain, kan. Mata kita kan terbatas. Sering saya sampaikan kan, mata kita kalau gelap itu dengan kelelawar saja kalah, ya. Mungkin kalau dengan kucing, kalau terang sekali kita kalah, ya. Kucing itu disorot itu masih melihat, ya. Burung, ya, burung hantu itu gelap mengerti. Di situ ada apa itu langsung itu, ya. Tapi manusia kalau ugelangan itu udah gelap sekali. Maka kemarin kan saya singgung, ya, jangan sampai itu kita itu nyaman dalam kegelapan, ya. Kalau dulu belum ada listrik, ya, gelap itu nyaman saja, ya. Malah bisa melihat angkasa baik sekali, nyaman. Tapi begitu kita ada listrik begini, ya, ugelangan 2 jam aja sudah nggak nyaman, kan begitu. Nah, maka kita, ya, kalau Al-Quran tadi cahaya, ya, jangan sampai kita dalam kegelapan belum kenal cahaya itu sudah nyaman, akhirnya tidak mau cahaya. Tapi kalau kita sudah ada cahaya dari Al-Quran itu cahaya, mungkin kita, ya, 1 minggu tidak membuka Al-Quran atau mendengar Al-Quran, kita mungkin pengen cahaya itu. Maka kan ada istilah kalau dalam sejarah itu, Nabi kalau orang tidak Jumatan 3 kali itu, ya, kolbunya bisa membantu, kan begitu. Seperti kemarin yang tempo hari kita tema pneumonia yang 40 tahun itu, ya, itu kan kalau 40 hari tidak membuka Al-Quran, ya, menjadi batu, kan begitu. Itu ibarat saja, dan itu memang bisa dipraktekkan karena manusia harus selalu mendekati cahaya. Ibu bapak yang saya hormati, Al-Quran terdiri dari 114 surat, ya, 30 juz, 6.236 ayat. Judulnya sangat beragam dan aneh bagi orang awam. Orang awam mesti judul kok Al-Baqarah sapi betina, kan begitu, ya. Ini maksudnya apa? Oh, ternyata kalau kita dalami seperti itu. Ada lagi judulnya mungkin
Anissa, judul kok wanita. Itu bagi orang awam mungkin. Maka dan dari 114 surat ini diantaranya ada besi atau verum atau al-hadid ya, nomor surat 57. Ada laba-laba al-kabut ya. Ini nomor suratnya 29 ya. The Lake atau spektrum cahaya ya. Itu An-Nur nomor surat 24. Ada judul surat Al-Buruj yang artinya galaksi atau gugusan bintang ya. Maka dalam surat 4 ayat 78 itu kan aina matakunu yudrik kumul mautu walakuntum fi burujim musyayadah. Maut itu akan menemui kamu walaupun kamu itu akan ada di buruj yang tinggi, burujim musyayadah. Tapi kalau terjemahan depan kan di benteng yang tinggi. Tapi buruj kita artikan gugusan bintang atau galaksi karena nomor surat 85 ya, itu namanya surat Al-Buruj, gugusan bintang atau galaksi. Dan ada atorik, maknanya anadhu sakib, bintang neutron atau star neutron. Atau ya namanya banyak bagi yang bisa mengikuti jurnal astronomi. Ada juga Al-Kahfi, berarti gua. Nah ini secara metafora bermakna juga gua rohani. Yang kemarin juga sudah kita singgung sedikit. Nah judul An-Nur karena tema atau topik malam ini kan cahaya. Ya. An-Nur itu artinya cahaya. Di sini ada alnya ya. Itu artinya sudah berbentuk makrifat. Memiliki arti ganda, baik metafora sebagai cahaya yang akan membimbing ke petunjuk Tuhan maupun cahaya yang diartikan pada disiplin ilmu fisika modern dengan kecepatan 300.000 km per detik. Al-Quran juga disebut An-Nur dalam makna metafora. Di antara ayat yang menyebutkan cahaya ada satu ayat yang sangat populer ya, baik di kalangan ulama maupun fisikawan, yaitu pada surat An-Nur ayat 35 yang menyebutkan frase atau cahaya di atas cahaya atau nurun ala nurin ya. Luar biasa ayat Quran itu. Nah ini baru prolog, belum menginjak ayatnya. Ibu bapak yang saya hormati, ini ayat surat Fatir ya 35 ayat 20. Wala dzulumatu wala nur, dan tidak pula sama antara gelap gulita dan cahaya. Jadi perbedaan antara gelap gulita dan cahaya. Ini gambar hanya pemanis ya. Bulan kita kalau memancar pada saat hilal ya, kemarin malam Senin itu seperti ini ya. Yang di sini sudah melihat hilal. Ini kan gambar Indonesia sini kan ya. Ini pada minggunya kan di WA saya posting itu ijtima jam 03.55 sekitar itu, kemudian umur bulan sekian, posisi di kajian itu secara stellarium sudah ada semua. Jadi memang yang gelap dengan cahaya itu berbeda. Ini harus kita gelap itu ya, dan cahaya itu berbeda. Di dalam surat 14 ayat 1 ya. Nanti kita akan membahas surat An-Nur ayat 35, tapi kita sini dulu ya. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ila nur bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra ya, ini huruf muqatta'ah ya. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari dhulumat gelap ya, gelap kita kepada nur cahaya yang terang benderang dengan izin Rabbmu, izin Tuhanmu ya, Tuhan mereka, yaitu menuju ini Siratil Azizil Hamid, menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Nah, waktu zaman Rasulullah ya, Rasulullah kan tugasnya mengeluarkan manusia. Ini kan manusia itu siapa saja? Minadul mati ila nur, dari kegelapan kepada cahaya. Nah, kita lihat dulu di sini ya. Waktu gelap. Nah, sebentar ya. Ini waktu gelap yang berlaku satu hukum riba.
Lantas yang kedua, ya, di samping hukum riba itu suka bermusuhan. Ya, zaman jahiliyah kan begitu. Ya. Dan yang ketiga, kasta-kasta. Jadi, itu darah biru, itu darah merah, itu piyayi, ini bukan, itu zaman di sana dulu begitu, zaman jahiliyah. Jadi kalau budak ya, masih ada perbudakan. Wis itu di kuyo-kuyo, nek cara Jawa godhong jati aking. Ya. Godhong jati aking niku godhong jati sing wis garing itu ya. Kan tidak ta niku. Kan ada istilahnya telu saudan loro saurupan kaya godhong jati aking. Biasanya kan gitu kan. Leluhur kita itu menggambarkan memang sangat luar biasa. Di sana kasta-kasta. Kegelapan juga berhala, ya. Berhala. Bikin berhala kemudian dipuja sendiri ya. Waktu itu ya, ini dalam dulumat. Kemudian banyak saling benci ya. Karena bermusuhan kan ada kebencian. Maka setelah dulumat Rasul tadi ya, ila nur kepada cahaya. Yang tadinya hukum riba menjadi undang-undang, dikasih undang-undang. Nek ra dikasih undang-undang iki sing kuat iki ya mangan sing lemah kan begitu. Kemudian bermusuhan ya, dari pedang digawe perdamaian supaya orang bermusuhan ini damai, carane damai piye? Dikasih ya. Dikasih undang-undang dan tadinya pedang supaya damai perdamaian. Bermusuhan kalau damai itu kan ya salaman, kemudian musyawarah sebabe apa ya. Wong kita itu sama-sama manusia, damai saja. Kalau bermusuhan kan nek wong perang itu kan sing menang jadi pindang, sing kalah jadi rempah kan itu kan. Bahasane mbah-mbah kita. Tapi ya bener kuwi. Perang. Nah, dari kasta-kasta ya. Dulu di sana juga kalau perempuan ya, di ayat Quran kan ada itu. Ya, istrinya melahirkan adalah sing lahir wadon, wajahnya muram, ada itu. Maka setelah Islam datang, ya Nur datang, terjadi sudah kesetaraan gender. Jadi laki dan perempuan itu sama ya. Maka dalam surat An-Nisa ayat 124 itu siapa yang beriman beramal soleh, laki atau perempuan, masuk jannah. Ya. Kemudian dari berhala menuju ke tauhid. Ya. Tadinya kan sekitar Ka'bah dulu katanya, ceritanya ya, itu bikin Ka'bah berhala-berhala gitu. Walaupun kalau sekarang itu berhala modern itu bisa terjadi ya, mungkin ya harta kita atau anak kita atau bisa. Ya dulu dari berhala yang banyak kemudian menjadi tauhid. Ya. Lantas benci menjadi kasih sayang karena nur yang dibawa Rasul adalah rahmatan lil alamin atau kasih sayang. Jadi ini tadinya dulumat ya, gelap ke terang. Maka kalau kita masih dalam keadaan ini kita harus menggapai yang ini. Ya dalam masyarakat itu harus ada undang-undang. Kalau tidak ada undang-undang ya tidak ada peraturan, ono sing lewat kanan lewat kiri tidak diatur ya jadi opo kan begitu. Terus kalau ada orang bermusuhan tidak damai-damai ya kan ya repot. Yang pasar atau kerja lah udah bermusuhan wedi kan gitu. Kemudian kasta ini ya gender biasanya untuk wanita. Nah ini untuk pria ya, yang laki-laki khususnya yang punya anak yang jadi laki-laki maksudnya, entah itu remaja laki atau bapak-bapak yang sudah beristri itu harus tahu kalau wanita dengan laki-laki itu pengalaman biologisnya berbeda. Itu minimal harus tahu. Kalau wanita itu kan pengalaman biologisnya ya tiap bulan haid ya, datang bulan. Itu wong lanang kan orang lakoni. Repot to nggih? Repot mboten, Bu? Ora.
Dian kan waktu masih gadis itu kan repot. Ya, pengalaman itu maksudnya pengalaman biologisnya itu beda dengan laki-laki itu loh maksud saya. Ya. Lantas setelah itu ya hamil. Ya. Hamil itu dalam Quran disebutkan ya lemah tambah lemah ya toh. Wis ngetokke rekoso ijih nyusoni. Itu kan pengalaman biologis semua itu. Lah nek wong lanang iki pengalamane apa? Mbah. Harus cidok. Harus ini seorang suami atau anak laki-laki memahami ibunya itu loh seperti itu ya. Pengalaman biologis saja sudah beda. Maka wong lanang iki aja maido gawane wong wedok, itu nang omahe gawane pirang-pirang ya gitu loh. Wah terus papi penak sing ra dibojo. Penak piye? Ndek bojo anu blonjo. Sing ndek bojo penak sing ra dibojo. Tapi semua sama ya. Bagi Allah semua berkebaikan. Maka statra atau kasta-kasta ini harus kita lihat. Jadi laki perempuan itu sama. Khususnya memang laki-laki mengetahui ya, dari ya termasuk pengalaman biologis tadi. Ya. Termasuk katanya nuwun sewu ini kan sudah anu semua ya. Kalau wanita menjelang haid ya itu katanya sakit. Lah sing suami ini pengen ini kan walaupun halal sebetulnya kalau suami itu memahami ya, kan yo mesake yo tidak etis bagi wanita kan sakit misalnya gitu. Maka ilmu yang begitu tuh ya harus tahu walaupun halal tapi lihat sikon mungkin kurang baik dan sebagainya secara etis kurang itu bapak-bapak harus tahu. Nah kalau beralat tauhid itu kita sudah paham benci ya. Kalau kita dulu ya mungkin sebelum ngaji masih suka membenci orang ya, kita harus ganti ke kasih sayang karena inna rabbaka akato binas ya. Setiap Allah itu meliputi segala manusia. Kalau kita sudah memahami bahwa setiap manusia itu ya seperti kita sama-sama makhluk ruhani, sama-sama dari diri yang satu, akhirnya kita akan menghormati ya, kita akan membantu menghargai, tidak saling bermusuhan, tidak saling merendahkan. Ya, ini kita pahami dulu ternyata seperti itu. Bapak yang saya hormati, nah, lantas kita sekarang menginjak ke surat Nur tadi ayat 35 ini. Nanti saya akan sampaikan beberapa terjemahannya. Allahu nurus samawati wal ardi. Allah itu nur cahayanya samawat dan bumi. Masalu nuri kamiskatin fiha misbah. Ya. Perumpamaan cahayanya seperti ruangan di dalamnya ada pelita. Al misbahu fi zujajatin. Azujajatu ka'anaha kaukabun ya. Durriyan yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Jadi kaca itu seolah-olah kaukab atau planet-planet yang beriringan dinyalakan dari pertumbuhan atau sajarah yang diberkati, beratmosfer, tidak timur, tidak pula barat, tetapi di sekelilingnya atau melingkupi. Ya. Kemudian yakadu ya, zaituha yudhi'u walau lam tamsashu narun. Hampir saja atmosfernya itu menyala walaupun tidak sentuh api atau cahaya dari samawat dan bumi itu. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, yahdillahu linurihi mayasa. Allah menunjuki cahayanya kepada siapa yang dikehendaki. Wa yatribullahul amsalan linasi. Dan yang demikian itu adalah Allah mencontohkan untuk amsal-amsal untuk manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah itu maha mengetahui tiap sesuatu. Ya, ini salah satu terjemahan dari ulama di Sumatera Barat. Sekarang kita terjemahan umum ya. Mungkin ini di
mushaf ya. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus atau miskat, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur ya, dan tidak pula sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya atau berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, ini terjemahan umum. Sekarang kita mengijak terjemahan Fahmil Quran ya. Nih, kita cermati ya. Allah meliputi cahaya langit ya. Ya. Sering saya sampaikan, samawat langit itu simbol alam tinggi, simbol alam ilahiyah, dan bumi. Perumpamaan nur dia adalah seperti sebuah ruang yang di dalamnya ada pelita. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya beriringan dinyalakan dari pohon yang diberkahinya, yaitu zaitun. Nah, zaitun itu lambang sesuatu yang mengkilap ya. Kalau orang sudah di alam yang tinggi, alam ilahiyah ya, itu sudah mengkilap. Yang tumbuh tidak di sebelah timur ya. Timur itu lambang cerah, lambang semarak ya. Dan tidak pula di sebelah barat. Barat itu maghrib tadi kan istilahnya itu, lambang redup. Nah, hampir kilonya benderang sekalipun belum disentuh api. Cahaya di atas cahaya, Allah akan menunjuki cahayanya ya, semesta rohani dalam dirinya itu siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Ya orang yang berkehendak kepada cahaya semesta rohani itu, supaya rohaninya bercahaya. Sedangkan Allah mencontohkan permisalan-permisalan ini untuk manusia, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, yang berhubungan dengan jiwa, memang ayat Al-Quran itu kan banyak sekali amsal-amsal ya. Jadi amsal itu bahasa yang saya gambarkan tadi, kalau orang tua kita, leluhur kita itu dalam menasihati kita itu kan banyak amsal-amsal ya, siloka ataupun pralampito atau apa namanya itu ya, sanepan. Dan ayat itu banyak sekali yang begitu, hampir ya setiap ayat ada yang berhubungan dengan amsal. Jadi Allah itu kan Allahu ya, cahaya atas cahaya. Dan kalau kita melihat cahaya itu di ayat lain itu kan ada yang di dalam surat 70 ayat 4 ya, surah Al-Ma'arij ayat 4 itu juga seperti itu. Lantas cahaya yang berhubungan dengan jiwa kita adalah di sini ya, kuncinya yahdillahu linurihi mayasa, bahwa Allah itu ya akan menunjuki cahayanya berupa semesta rohani tadi kepada siapa yang kehendaki. Lah, semoga kita ini yang berkehendak pada cahaya itu. Kalau kita berkehendak, sudah ada niat ya, Allah itu kan mengizinkan. Karena segala sesuatu itu Allah mengizinkan. Kalau kita pengen yang gelap saja Allah mengizinkan kok ya. Cuma kita masa jadi manusia sudah diberi jasing yang bagus, sudah diberi pikiran yang sempurna ya. Kita masih pilih yang gelap kan ya kebangetan. Tapi nek nggon ludruk kae malah ono abang kok milih sing peteng kan gitu ya. Ngertos Bu, ono abang kok milih sing peteng. Ono padang kok milih sing peteng atau lho maksudnya. Ono abang kok milih sing ireng itu gampang jahitane kan gitu. Oh, ini bahasane dagelan iki masalahnya. Ono padang kok milih sing peteng, nek petengi gampang jiwite. Nek ludruk nih. Tapi ini jauh, karena ini cahaya yang berhubungan dengan jiwa kita.
Tapi intinya kembali ke ayat tadi ya, surat 35 ayat 20 itu bahwa gelap dan cahaya itu berbeda. Kita sudah bisa membedakan. Jadi kita bertanya ke dalam sini ya, ke dalam hati kita masing-masing ya. Oh, ternyata kita ini sebenarnya juga makhluk yang bisa menerima cahaya dari Allah, karena kita ini makhluk rohani. Bapak yang saya hormati, jadi ayat tadi itu kan menerangkan bahwa Allah itu satu-satunya pemberi cahaya di alam semesta tanpa sentuhan nabi. Ya, karakter pertama dari ayat ini yaitu miskat adalah lubang hitam, sedangkan karakter kedua yaitu pelita dalam kaca, ya, adalah galaksi yang menghasilkan efek gravitasi lensa seperti ini kuasar atau bintang pelita yang terbungkus oleh kaca. Diterangi tanpa tersentuh api, itu suatu fenomena fusi nuklir yang menghasilkan spektrum cahaya yang sangat terang, di mana di ruang angkasa nyaris tidak ada oksigen untuk pembakaran. Bintang-bintang ya, memulai hidupnya dengan unsur kimia yang paling ringan, yakni hidrogen. Kemudian gas berkontraksi karena gravitasi, memanas ya, atom hidrogen bertumbukan dan membentuk helium, unsur yang lebih berat ketika mengeluarkan energinya. Jadi kalau saya membaca ini ingat pelajaran fisika waktu sekolah, ternyata ada simbol-simbol ya. Kalau Fe itu besi, ini apa itu, ternyata luar biasa ya. Memang begitu Pak, kadang kita punya ilmu masa lampau itu bergunanya itu jauh dari waktu itu ya. Saya tuh belajar tapak suci 2 tahun ya. Itu ilmu nera tau kanggo pisantil nggo misah wong padu. Jadi saya sama mertua saya lewat di sawah ya. Itu di tengah sawah itu ada orang padu. Wah, aku langsung lari tak pisah ya. Aku ya kena antem aku ya. Wong dipisahi polga karepe. Wah, iki wis nekat iki terus. Akhirnya ya gelem damai. Ya, jadi ajar pencak silat 2 tahun iki gur kanggo pisan. Jano ya ora kanggo. Tapi ndak apa-apa, tapi padahal dhisik ya kemaki deboke diantemi misalnya gitu. Ya, itulah ilmu ya. Nah, Ibu Bapak semua, ya, ini ngaji ini ben ras paneng. Kita lanjut ya. Pencerahan itu terbuka mata hatinya, merubah sikap ya. Kemudian menjadi hati-hati dalam melangkah, tambah wawasan, maka yang bisa merubah itu hanya orang-orang yang sudah tercerahkan. Kalau belum tercerahkan, merubah itu sulit Pak. Jadi ngaji itu tidak usah lama-lama sebetulnya ya. Penting tahu kuncinya. Oh, ternyata kita belajar itu ya harus mendapat pencerahan. Pencerahan itu apa? Bisa merubah yang tadinya kurang baik menjadi baik, yang sudah baik tingkatkan baik. Itu namanya pencerahan. Nada perubahan itu sudah mendapat cahaya ilahi tadi. Tadi kalau belum mendapat cahaya ya malah mendapat informasi saja. Karena kita kan ilmu itu des gitu kan, sama-sama kita belajar. Ada yang dapat pencerahan, kemudian ada yang cuma ini hanya informasi. Wis ora gagal ini informasi. Ada yang ketiga keluar kuping tengen, masuk kuping tengen, keluar kuping kiri, ora gagal ya ada. Jadi tergantung kita. Dan itu kembali kepada kita masing-masing. Ya. Kebaikan itu kembali kepada kita masing-masing. Tidak keliru, semesta ini oleh Allah disetting sangat adil sekali. Itu ya. Pencerahan itu tidak bisa ditransfer Pak ya. Jadi contohnya topik kajian dianalisa, ada yang terserahkan, ada yang hanya dapat informasi. Tidak bisa ditransfer. Yang bisa itu harus dari dalam. Seperti dulu kan saya bikin analogi telur itu ya, kalau dipecah dari luar itu akan mati semuanya. Tapi kalau pecah dari dalam ada ayam, ada kehidupan yang nanti berkembang biak. Termasuk kita kalau sudah niat dari dalam itu akan hidup, akan percaya. Nah, dapat kebenaran ya,
dicari dengan kesadaran dari diri sendiri, itu ibarat sumber mata air yang tidak pernah kering. Tapi kalau dapat kebenaran atau ilmu dari paksaan orang lain tanpa kesadaran, tidak ada kesadaran sama sekali dalam dirinya, itu ibarat dapat air hujan. Air hujan kan terus sesuk panas hilang kan begitu. Ini sebagai juga kalimat-kalimat siloka, tapi memang ada benarnya. Oleh karena itu, ya kita dapat mungkin ada niat untuk merubah diri kita kepada hal yang lebih baik. Kita lanjut, ya. Tadi kalau surat Nur ayat 35, sekarang ke 36-nya. Tapi kita melihat ayatnya ya, jangan melihat terjemahnya dulu ya. Soalnya nanti berbeda. Fi di dalam buyutin, jamak dari baitun. Kalau baitun itu rumah, kalau buyutin itu rumah-rumah. Adzinallahu, ya, yang diizinkan Allah anturfa'u, ya, untuk turfa'u ditinggikan, ya, ya. Rofa itu kan ditinggikan. Wayut karofiha, dan disebut fiha di dalam buyut tadi, dalam rumah-rumah tadi, ismuhu, namanya, yusabbihu lahu, ya, maka bertasbihlah, ya, sabaka yusabbihu itu bertasbihlah, lahu untuknya, fiha, ya, di dalam rumah tadi, bil wudhuwi wal asoli, pada waktu pagi dan petang. Ya. Jadi memang salah satu ciri orang yang mendapatkan cahaya itu, ya, pagi dan petang itu selalu bertasbih. Bertasbih itu, ya, mengerti apa yang diucapkan. Kalau subhanallah itu baru menyebut kalimat tasbih. Nah, tasbih itu sudah mencukupi, mengarungi, ya. Dalam zikir itu ingat Allah, ingat ciptaan Allah, dan ingat hukum Allah. Ibu bapak yang saya hormati, sahabat semuanya, ini terjemahan yang ya, di rumah-rumah Allah mengizinkan agar namanya diangkat, ya, dan diingat di dalamnya asmanya, bertasbih untuknya di dalamnya waktu pagi dan petang. Karena kalau manusia tidak tahu waktu, ya, wayai maghrib nyanyi-nyanyi itu ya tidak tepat, ya. Lantas ayat 37, ya. Nah, siapa tadi? Ya, di sini, ya. Rijalun, ya, seorang laki-laki, ya, la tulhihim tijaratun, ya, orang yang tidak dilalaikan perniagaan, ya. Tijarah itu kan perniagaan. Wala baigun an dzikrillah, perniagaan dan jual beli, dan tidak dilupakan mengingat Allah. Wa iqamis sholata, dan dia menegakkan sholat, wa itaiz zakah, dan dia mendatangkan zakat. Ya khofuna yauman, ya, tataqallabu fihil qulubu wal absar. Dan dari menunaikan zakat tadi, ya, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu kolbu dan penglihatan menjadi goncang. Dan intinya memang juga iqamah shalah wa itaz zakah. Jadi orang yang rijal tadi, rijalun itu seorang laki-laki yang takut kepada Allah, yang selalu tasbih pada waktu pagi dan petang. Nah, ibu bapak yang saya hormati, sekarang kita akan melihat, ya, kondisi manusia yang sudah menggapai cahaya atau belum, ya, itu ada beberapa kondisi di sini. Satu, itu manusia yang kaya jiwa, kaya harta. Jadi jiwanya itu ya kesadarannya tinggi, keinsafannya tinggi, ya, dalam amal soleh sosial maupun ya ibadah
mahdoh, wairu mahdoh itu betul-betul sudah tertanam di hatinya, atau bahasa Qurannya itu udah Quran mubin, udah Quran hakim, udah mendarah daging, itu kaya jiwa, kaya harta. Dan kalau kaya harta itu orang yang sudah merasa cukup, Pak. Walaupun rumahnya tingkat seperti pejabat tinggi, ya, mobilnya puluhan, tapi masih korupsi, itu belum merasa kaya, itu namanya belum kaya sebetulnya, itu masih miskin. Tapi di sana orang yang kaya jiwa dan kaya harta. Yang kedua adalah kaya jiwa, miskin harta. Orangnya sudah, jiwanya sudah penuh kesadaran, penuh keinsafan, tapi ya hartanya sederhana. Ini juga nggak masalah, ya, karena dia juga mendapatkan cahaya. Lantas yang ketiga, ini miskin jiwa, kaya harta. Hartanya melimpah, tapi jiwanya miskin. Ya, sukanya itu cuma hura-hura, ya. Masih galau, ya, masih sempit pikirannya. Istilahnya masih ada ego, ya. Ego itu kan seperti luka yang menganga, ya. Ada air sedikit aja, wah sakitnya luar biasa. Itu namanya ya miskin jiwa. Walaupun dia kelihatannya hartanya melimpah. Nah, ini perlu mendapat pencerahan atau mendapatkan cahaya yang bisa mengkayakan jiwanya. Lantas yang keempat adalah miskin jiwa, miskin harta. Ya, wis ora duwe apa-apa, jiwane ya wis ora isine apa-apa, misale iki ya wis nuwun sewu, maaf, sudah miskin, akhlaknya buruk, ya, masih malah seneng ya ngelelek yang lain dan lain sebagainya. Ini namanya miskin jiwa, miskin harta. Nah, kita akan melihat posisi kita di mana. Yang tahu adalah diri kita masing-masing. Kita tidak boleh mengisi nilai rapot orang lain. Nggih, Bu? Tidak boleh mengisi rapot orang lain. Awake dhewe fokus, ya, fokus aku tak golek biji sing apik ning ngarepe Gusti Allah. Karo kancane ora usah menilai kita, kan begitu. Setuju nggih? Alhamdulillah, termasuk bapak-bapak sudah setuju. Nah, yang terakhir Pak Ibu sekalian, saya mengajak, ya, mari belajar dari alam, ya. Alam itu kan ya terus bergerak, ya. Maka kita ikuti saja putarannya, ya. Kalau kita melihat orbit tata surya ini kan selalu ya paralel, kemudian berotasi, berevolusi, itu tiada berhenti. Ya. Karena apa? Kalau satu planet berhenti, itu akan binasa. Karena nanti terseret oleh yang lebih besar. Misalnya Mars dekat Jupiter, kok Marsnya diam, nanti keseret. Tapi kalau melawan arus, ya harusnya putarannya galaksi begini kok gini, nanti ya tabrakan. Nah, kita sebagai manusia juga begitu, ya, mengalir, ya, bersama program Allah. Kita song-song, ya, mendapat pencerahan dari Allah. Akhirnya apa? Namanya kita mengalir dalam kehidupan, tidak melawan arus. Karena program Allah itu sesuai dengan kita, dan kita memposisikan diri, ya, sebagai orang yang tawadhu, yang rendah hati, ya, karena ilmunya Allah itu hanya mengalir seperti air ke tempat yang rendah. Kalau kita tinggi hati, ya kita ego, kita sombong, tidak mungkin ilmu itu mengalir. Nah, semoga Bapak Ibu semuanya, ya, termasuk jiwa-jiwa yang kaya, ya, dan juga kaya harta. Minimal kita itu kaya jiwa. Kalau sudah demikian, akan meningkat kesadaran kita, keinsafan kita, sehingga Allah memberikan bimbingan yang terbaik untuk kita. Demikian pada malam hari ini. Nasrun minallahi wa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.